Apakah Boruto yang jadi Hokage? Gak tahu. Tapi kan Boruto nggak mau jadi Hokage ya? Apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama di konten Hayu Podcast ya. Hayu podcast gitu Pak. Iya. Hayu podcast. Oh, gitu. Oke, lagi ya. Aduh, iya coba gimana, Pak? Kita kembali lagi di Hayu Podcast. Hayu. Podcast. Hayu podcast. Jokes. Oke guys, kita hari ini kedatangan seorang tamu ya. Ya teman baru lah istilahnya, teman baru. Ya bernama Ustadz itu apa ya? Nakama Diki Kun. Mister Diki Sensei lah. Diki Sensei ya. Sudah berapa lama Anda mencintai ini? Oh, mencintai anime. Ya. Mencintai anime itu bisa dibilang dari SD sih, Pak. Udah SD? Ya kan Anda tahu? Bentar, tahun berapa lahir? 2000 pas. 2000 pas 2000. Iya. Oke. Terus anime apa yang pertama kali ditonton? Ya, jelas Naruto. Iya. Yang di TV. Iya, Naruto. Ya. Dubbing Indonesia. Iya, dubbing Indonesia. Bagaimana Naruto? Bagaimana Naruto gimana, Pak? Bagaimana konsepnya? Apakah menarik Naruto? Oh, kalau Naruto itu menurut saya menarik sih, Pak. Menurut saya itu jenius banget dengan cerita yang bisa dibilang nuansanya itu tradisional. Otomatis mereka dia itu ceritanya itu agak sulit untuk dikembangkan, tapi untuk seorang Masashi Kishimoto itu sangat jago atau ahli lah dalam mengolah cerita dari yang tradisional seperti itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Biasa ya. Ya emang Naruto itu emang sangat dekat dengan Indonesia. Jokesnya itu yang Hokage itu. Hokage kan ada Soekarno Hashirama. Soekarno Hashirama. Terus siapa lagi? Tobi Rama. Soeharto ya kan. Tobi Rama keras. Yeah. Soeharto juga terkesan keras. Terus ada ketiga teh Pak Habibie sama ini Sarutobi. Atau Sarutobi ya, si Sandaime. Ya, Sandaime. Sandaime yang jurusnya itu apa? Maki. Oh ya, Maki. Terus yang keempat ada yang Daime. Ini Minato ya yang apa? Pak ini Gus Dur. Terus ada Tsunade. Itu bagus. Oh, maaf Bu, ini mah. Kat. Bu Megawati. Ya, Megawati. Tut. Terus terakhir ada belum terakhir ada Pak SBY. Pak SBY itu berarti Kakashi. Kakashi. Guru favorit lah istilahnya. Tapi bedanya kan kalau SBY itu 2 periode ya 10 tahun. Iya. Kakashi itu kan paling singkat. Paling singkat. Si Naruto nya langsung buru-buru pengen jadi Hokage. Dan Naruto adalah si Pak Jokowi. Sekarang mau turun ya Pak Jokowi. Apakah Boruto yang jadi Hokage? Gak tahu. Tapi kan Boruto nggak mau jadi Hokage ya? Apa? Nggak mau jadi Hokage? Iya. Harusnya Boruto gak jadi Hokage. Harusnya kan mau mengikuti jalan ninjanya si. Tapi kita gak tahu ya teman-teman. Siapa tahu ntar berhubung ada lagi calon jadi Boruto naik. Oke, dari SD ya berarti. Iya. Menyukai anime melalui TV. Iya, TV. Television. Terus abis itu perkembangan anime itu paling apa ya zaman dulu mah? Kalau zaman dulu itu ada di Indosiar. Pagi-pagi. Ada Bakugan, ada Digimon, ada Pokemon. Bakugan tuh emang? Ya, Bakugan. Oh, shoot. Bakugan, Tamiya, Tsubasa, Bleach ya? Belum. Bleach juga ada sih. Ya, Bleach ada. Bleach Goku ya, Dragon Ball juga ada. Dragon Ball ya.
Tapi paling suka apa sampai sekarang? Saat ini paling suka. Kalau paling suka sekarang tuh mungkin karena banyak banget anime yang bagus. Jadi saya masih agak netral nih, banyak banget yang saya sukai. Berarti sekarang banyak anime yang bagus. Iya, Bagus. Kalau misalkan dipilih ya, Naruto atau Bleach? Naruto atau Bleach? Kayaknya saya lebih ke Naruto. Naruto atau One Piece? Wah itu, saya takut diserang nih masalahnya bang. Sorry Nakama, nggak apa-apa. Gimana ya? Mungkin kalau karena ceritanya dua-duanya menarik dan bagus juga, mungkin saya lebih ke bukan grafis ya, mungkin ya pertarungannya mungkin lebih seru Naruto. Iya. Pertarungannya ya. Iya. Naruto dari segi perawakan lah, tokoh-tokohnya gitu kan. Kalau iya. Lebih manusiawi Naruto. Kalau itu kan aneh-aneh. Kalau misalnya aneh. Hidung panjang, gitu. Hidung panjang, ada yang apa angkat barbel berapa gede itu. Aduh. Tersesat. Tapi habis itu ya bagus ceritanya ya. Iya, ceritanya bagus banget sih. Sejak kapan One Piece? Sejak TV juga? Sejak TV juga, tapi Global TV. Nah, itu sama ya. Di TV, terus ya saya juga sama One Piece, penyuka One Piece, tapi sukanya itu pas kuliah sih, mulai Oh, di kuliah. karena ada laptop gitu kan, bisa Gabut gitu ya, gabut bisa nonton One Piece gitu. Aku di rumah mah kan nggak komplit ya, Iya. nggak sampai tamat, nggak sampai jauh gitu di Kalau di Global TV. lewat TV. TV ya, stasiun TV. Selain One Piece, selain ini apa? Dulu di mana kuliah? Di Unpas pas saya. Oh, Pasundan Iya. di Bandung. Iya. Jurusan Matematika. matematika. Oh, bener matematika bibut ya, bener. Matematika. Kelihatan banget buka bibir. Si ini apa? Jerome Pauline. Pauline ke Jepang. Kenapa matematika? Dari kapan suka matematika? Saya juga kurang tahu sih. Tiba-tiba aja mungkin lagi pas waktu mengambil jurusan ditanya, tiba-tiba entah kenapa kayak tiba-tiba jadi suka matematika, ya udahlah matematika aja deh. Padahal nilai ujian matematika saya jelek waktu itu. Oh, jelek padahal. Iya. Tapi pas kuliah jadi milih matematika. Iya. Dari jalur apa? Jalur rapot biasa. Oh, jalur rapot. Iya. SNMPTN enggak? SNMPTN. SNMPTN. Oke, Mr. Ricky ya, keren. Terus sekarang masih kuliah? Udah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun COVID? Bukan? Baru lulus tahun kemarin berarti. Tahun kemarin? Iya. 2023. 2023. Oh, oke 2023. Berarti sekarang Pak Diki pertama kali ikut pemilu? Wah, ke pemilu. Ya, ikut 16 atau Kan saya SMA 2019, Pak. 2019. Berarti udah. Berarti kedua kali ya. Iya. Teman juga yang sama baru sekarang nyoblos gitu. Ya, Oh iya. baru nyoblos. Oke, kira-kira apa kalau lagi pilihannya? Kayak itu mas saya nggak tahu. Angkat tangan saya. Gini aja apa gimana perkembangan bagi pendapat Pak Diki tentang perpolitikan di Indonesia? Perpolitikan Indonesia kok bakal ini banget ya, Pak? Ini kan dari anime ke politik. Oke, saya sih sebenarnya kurang tahu sama hal politik seperti itu. Saya cuma kayak pengamat biasa-biasa Sama, aja, ya, sama. orang awam juga. Cuman Menurut saya emang politik sekarang tuh aneh banget ya. aneh banget, kenapa aneh? Sekarang itu jadi bukan ke arah visi misi, kebanyakan itu kayak lebih malah yang apa ya, yang ngedebat tuh sebenarnya bukan presiden sama bukan capres sama cawapresnya, tapi netizen sekarang. Netizen yang paling jago di debat ya netizen yang menang gitu. Ya kayak dulu juga apa ya, waktu 2019 juga kan ya netizennya kan yang iya, bikin. netizennya yang bikin ini. Tapi lebih parah mana 2019 sama sekarang? Sekarang sih mungkin karena 2019 masih agak terbatas. Masih terbatas. Iya. Kalau sekarang waktu 2019 itu masih gak banyak orang yang main IG. Masih banyak yang orang yang gak
main TikTok, yang main TikTok itu masih banyak, masih sedikit lah. sedikit lah, jarang ya. Iya. Jadi Sekarang kan di TikTok ada, Twitter ada, di IG aja, wah semuanya banyak. itu lebih masif sekarang ya. Iya. Soalnya banyak platform yang digunain. Terus milih siapa? Enggak misalnya. Sorry Pak Diki. Nah pemirsa, terus perpolitikan, enim, matematika, ya. Apakah Anda ingin menjadi profesor matematika? Kenapa nggak ke Jepang? Nah itu Kayak Pak. Paulin, suka nggak Jepang? Suka Pak saya. Saya itu cita-cita saya nih ya guys ya. Cita-cita saya itu pengen buang air di Jepang Pak. Buang air di Jepang, buang air di Jepang. Wah, kenapa buang air? Soalnya ini saya tuh waktu kapan ya? Punya mah ada di Trans TV gitu. Kayak berita gitu kan. Ya berita tentang ada hotel Jepang lah gitu. Ada tahu di TV mana ya punya gitu lah. Terus saya lihat, wih ini dia tuh kayak nunjukin gitu, wah toilet itu keren nih. Ada kayak begitunya, ada banyak tombolnya. Jadi saya pengen nyobain gitu. Oh, tombol-tombol kayak oh. Hanya gara-gara pengen ke WC-nya ke Jepang. Ini pengen tahu soalnya. Nggak tahu ya. Berarti impian Pak Diki pengen ke Jepang. Ya. Atau ada lagi? Buang air besar. Buang air besar di Jepang. Oke. Kalau kerja di Jepang mau nggak? Kira-kira? Kebetulan karena saya ilustrator, jadi Benar. jadi saya tuh sebenarnya pengen kerja di Jepang, tapi tinggalnya di Indonesia gitu. Pengen kerja di Jepang. Oh tapi Jadi kayak online gitu. oh WFH gitu. Work from home. Oh jadi ilustrator ya. Iya. Kenapa pengen di Jepang? Apakah gaji di Indonesia? Langsung kayak intinya gaji. Berarti menurut Pak Diki Jepang itu lebih sejahtera gitu masalah gaji. Mungkin lebih ke ini sih, kalau ilustrator itu mungkin lebih banyak dibutuhkan di Jepang daripada di Indonesia. Karena kan emang kulturnya kan emang anime manga kayak seperti itu. Kalau sekarang di sini, kalau di Indonesia itu kan jarang. Jadi untuk saya yang ilustratornya khusus manga style, anime style kayak gitu mungkin kurang. Kenapa nggak bikin? Cuma di perwibuan doang bisanya. Kenapa nggak bikin ini apa? Ya pergerakan baru. Maksudnya di Indonesia biar ada animator gitu, biar ada. Sebenarnya kalau itu saya tuh buat Pak. Oh udah. Saya tuh buat namanya tuh Portente Studio. Portente Studio guys, itu follow ya guys. Potensa. Portente Studio. Kalau nanti ditulis lah. Ya itu untuk biasanya itu teh kayak anak-anak, bukan anak-anak sih, jadi remaja-remaja yang pengen buat animasi, komik, webtoon. Oh jadi Pak Diki apa bikin web gitu? Bukan, jadi lebih ke studio. Kami komunitas tapi kita namanya studio aja. Oh, studio untuk menampung bakat-bakat yang seperti itu. Oh ada di YouTube ada nggak? Atau Di YouTube. di platform lain? Karya-karyanya gitu ditampilin. Kalau untuk karyanya itu masih ada di Astrid di perusahaan Medibank di Jepang. Cuman kalau misalkan di webtoon juga ada sebenarnya. Oh, ada webtoon. Di webtoon ada. Berarti berbentuk cerita, berbentuk komik. Ya, di webtoon ada. Kalau di YouTube ada juga, tapi yang YouTube kemarin kan masih jelek ya Pak. Jadi saya mau merubah lagi gitu biar jadi animasinya lebih bagus lah gitu. Oh, biarin itu di itu. Kemudian juga kita punya VTuber guys. VTuber ya. Ntar lagi akan ada project dari Pak Diki ya, akan membuat lagu. VTuber lagu, nanti juga ada di Spotify guys. VTuber kan? Sorry, VTuber sih. Aduh. YouTube sama TikTok. Ini VTuber itu mungkin virtual, namanya tuh virtual YouTuber. Virtual YouTuber. Ya, jadi ini tuh buat YouTuber yang nggak mau nampilin muka. Jadi identitasnya itu sebagai karakter animasi. Karakter animasi, jadi kayak AI gitu. Iya, bukan kayak AI sih. Jadi misalkan saya buat karakter animasinya. Nah, si karakter animasi ini akan bergerak sesuai wajah kita. Jadi bisa ngikutin. Ya, jadi kadang kan ada yang dipakai buat streaming. Oh, VTuber. Iya. Itu tuh apa? Web atau nama kayak YouTuber aja kayak gitu? Kayak YouTube lagi? Lebih ke jenisnya mungkin. Jenisnya.
kan ada youtuber kan orang normal biasa, Normal ada biasa. youtuber, ada streamer, ada VTuber, Oh, berarti VTuber juga pakainya YouTube. pakainya YouTube. Oh, pakai YouTube buat nguploadnya lah buat. Iya, buat uploadnya Oh, lebih banyaknya YouTube. di YouTube berarti pakainya. Ya, cuman sekarang tuh kan karena berkembang, jadi youtuber itu kadang ada yang ke TikTok, ada yang ke Instagram juga. Sekarang Lebar kan- lah sekarang mah. 3 perusahaan ini. YouTube, TikTok sama apa? Iya. YouTube kayak lagi bersaing Iya. mainin short. Ya, terus di Jepang ya. Tadi apa katanya? Di Jepang itu kayak gini nggak ya kayak di Indonesia nggak ya? Bisa ngomongin anime gitu. Sebenarnya orang Jepang itu kebanyakan menyembunyikan identitas kewibuannya itu ke otak. Soalnya kan emang meskipun banyak mayoritas yang otaku, disebutnya otaku. Ada apa ada ibu tak apa tak? Kalau sebenarnya wibu sama otaku itu sama, cuman otaku itu biasanya itu mah sebutan yang di Jepang sih. Kalau wibu itu ke Jepangan. Jepang-Jepangan. Iya. Oh, ibu mah ke Jepang-Jepangan. Orang luar negeri yang ke Jepangan yang suka Jepang doang gitu. Kalau otaku, Kalau otaku mungkin seseorang yang suka anime, manga. khusus ke animenya, Iya. bukan ke Jepangnya. Iya. Oh, Kalau wibu mah ke Jepangan. Jepang pakai kimono. Iya. Atau suka kayak Pak Diki pengen berak BAB di Ya, buang itu. air di Jepang. Semoga saja terkabul lah. Amin ya Allah, di Jepang hanya untuk keren sih saja. Soalnya saya kalau dibilang ke apa namanya tempat ke Akibahara juga gak terlalu pengen, ke Jepangnya juga sebenarnya gak terlalu pengen, tapi cuman ya emang saya tuh pengen nyobain ininya, Oh, iya. buang airnya besarnya, kayaknya mantep loh gitu kan. Kata sisi bahasanya sih hangat deh katanya. Saya nggak tahu juga. Oh, berarti kalau kerja mah pengennya mah di Indonesia, tapi ini di Jepang Ya, gitu ya. soalnya kan saya kampus sosialnya juga sih. Tapi emang di Jepang itu rata-rata katanya mah gitu ya, orangnya tuh individualis. Iya. Itu benar nggak? Maksudnya ada ya tertutup lah, nggak ini. Sebenarnya nggak tergantung orangnya sih. Tergantung sebenarnya. orangnya. Cuman emang lebih ke ini, mereka itu kadang ada yang orangnya itu suka dengan orang yang berbeda, kayak Suka. maksudnya kan orang Indonesia ke Jepang, ada yang kayak wah ini Indonesia, ini orang Indonesia. Oh, mereka suka. Ya ada juga yang kesuka malah dibully orang Indonesia gitu. Jadi mungkin beda-beda. Beda-beda ya. Di Jepang gitu ya. Ya katanya begitu, workaholic lah istilahnya, pekerja keras gitu orang Jepang itu. Ya pekerja keras banget. Susah untuk bersosialisasi Kadang gitu juga. di Jepang ya. Kadang kalau di Jepang itu apa namanya datang itu kan tidak boleh terlambat meskipun beberapa detik pun. Disiplin ya. Ya. Terus kita juga gak perlu jangan terlalu kecepatan juga. Oh, lupa. Jadi kalau misalkan kecepatan itu juga gak dilarang gitu. Bilang Misalkan dia tuh masuk jam 6 pagi, jam 7 lah jam 7. Kalau kita jam 7 lebih 1 menit itu kita langsung dihukum atau enggak dikasih sanksi apa. Langsung minta maaf lah intinya. Tapi dan kita kalau misalkan berangkat jam 6 juga, itu juga kita juga kena biasanya. wah, Iya. ada hukumannya. Mungkin lebih ke apa? Kalau kurang sopan atau apa ya? Oh, Kalau kepagian juga sama. bagian. Itu harus pas ya jam 7 gitu. Iya. Paling beda dikit, nggak apa-apa. Oh gitu ya di Jepang. Baru tahu sekolah. Kalau di Jepangnya sekolah gimana? Sistem sekolahnya? SD, Kalau- SMP, SMA atau gimana? Kalau tidak salah hampir mirip SD, SMP, SMA. Hampir. Ada. Saya kalau saya sih kurang tahu kalau masalah sekolah benar-benar fullnya, takut salah juga. Cuman mungkin beberapa daerah itu ada yang berbeda. Seperti Hokkaido itu sekolahnya itu kadang ada yang nyuruh pakai selimut. Selimut Ya, karena kan daerah Hokkaido tuh dingin banget kan. dingin. Oh, pakai selimut. Wajib bawa selimut Ya, ya. jadi ada beberapa kostum baju sekolah tuh ada buat musim panas, ada musim dingin, ada musim semi juga. Mas Sampai 3 tuh baju. Ya, harus 3 berarti.
Tapi tetap sama kan SD SMP SMA gitu Iya. tingkatan. Ya cuma mungkin kalau nggak salah Jepang itu mungkin lebih cepat ya berapa tahun gitu. Nggak, kalau kita mah kan 12 tahun ya. Iya. Nah ya 12 tahun. Kalau Jepang berarti Masih kurang tahu. nggak apa-apa kan nanti mau buang air di Jepang ya. Iya, cuma mau pakai saja guys ya. Amin ya Allah. Berarti ya di Jepang. Terus ilustrator. Wis keren Pak Diki. Sekarang gimana tuh kalau biar lihat karya-karya Pak Diki di mana? Kalau untuk lihat, mungkin sekarang emang belum dipublish semua, Belum publish. karena semuanya itu masih ada prosesnya. Kalau Kalau misalkan masih untuk sekarang, mungkin bisa di Art Street Medibank, guys, di situ ada. Astrid Baby Bang. Medibank, Medibank. ya. Di situ ada karya saya yang dapat Gold Train Creator. Bikin apa aja dari di situ? Lebih ke ilustrasi juga, ilustrasi anime gitu. Calon Masashi Kishimoto Indonesia. Gak bisa, guys. Kenapa nggak bisa? Itu kira-kira gimana bikinnya ya kalau sistem anime gitu? Si Masashi misalkan bikin gambar gitu. Oh, kalau itu kalau komik biasanya itu kan ada sebenarnya Masashi Kishimoto itu punya tim juga. Oh, punya tim. Iya, biasanya itu ada kalau dia mah kan tradisional, jadi dia pakai bener-bener gambar pakai tangan. Oh, pakai tangan bener. Ya pakai tangan, pakai cat hitam. Terus Nanti di scan, diedit sedikit di Photoshop atau Clip Art Studio namanya. Baru nanti dia upload ke Shonen Jump atau ke apa ya namanya ya? ke perusahaan gitu, perusahaan komik. Iya. Oh, berarti bener itu pakai tangan nulisnya. Iya. Oh. Berarti hebat ya. Udah berapa lembar itu bikin. Iya. Kalau tidak salah satu chapternya itu bisa 20-an. Sedangkan dia itu seringnya itu satu buku tuh berapa chapter ya dia buat ya. Saya tuh suka lupa. Satu buku komiknya. Iya. Oh. Kalau animasi itu juga sama, biasanya orang Jepang itu pakai kertas, nanti kertasnya di scan. Jadi mereka itu gambar satu-satu. Buat si gambar itu bisa gerak. Berarti lama ya? Maksudnya, Iya. bakal lama nggak kalau kayak gitu? Bakal lama. Jadi biasanya itu asal berapa menit ya? Satu film animasi itu bisa sampai 3.000 gambar. Itu satu episode. 24 menit ya biasanya. Kalau ending satu episode itu 3.000 gambar. 3.000 gambar. Bisa 3.000 sampai 5.000 gambar. Tapi kalau untuk uploadnya seminggu sekali cepet ya berarti ya? Iya, saya juga kurang tahu. Kalau mungkin karena ini apa namanya? Mungkin karena animatornya juga banyak. Ada tim-timnya gitu. Ada timnya, ada sampai 200 orang lah kadang-kadang. Oh, satu gitu ya. Satu apa kayak misalkan di Toei apa namanya? Iya, Toei Animation. Itu berarti ada khusus One Piece misalkan. Iya, ada khusus One Piece-nya. Jadi Ada berapa? sebenarnya mereka itu jadi nggak seminggu jadi sih sebenarnya. Jadi ada persiapannya juga sama. Oh. Berarti yang misalkan minggu sekarang itu bukan yang baru ya. Punya mah udah di ini lah. Ya. Sebenarnya untuk pihak dari studionya kadang udah tahu gitu ininya, makanya udah tamat itu kayak gimana. Oh, berarti udah ada. Kalau One Piece itu kira-kira udah ada. Kalau itu mah udah sensei. Cuma udah sensei itu mah. Udah sensei, Anda terlalu lama udah sensei. Saya juga pernah punya ingat satu cerita di mana sih katanya ada One Piece itu dubbing One Piece, namanya siapa saya lupa lagi, ibu apa ya? Dubbing siapanya? Dubbing Luffy-nya. Oh, Luffy. Ya. Beliau pernah nanya ke Oda Sensei bahwa dia itu udah gak kuat buat dubbing karena udah tua gitu kan. Tapi kata Oda Sensei, tenang aja, bentar lagi udah mau tamat kok. Dan dia tuh ngomong itu 5 tahun yang lalu. Itu One Piece. Mungkin lewat si ibunya. Mungkin lewat itu ya. Ini kapan selesainya nih? Masaan kemarin dia bilang 5 tahun. 5 tahun. Sekarang masih si ibu-ibu yang itu ya? Ya masih si ibu-ibu yang itu. Bisa. Ya lama gitu. Tapi kira-kira udah ada nggak yang rancangan? Sekarang kan udah final saga katanya habis itu.
Berarti udah sebentar lagi lah kayaknya Iya, Pak, ya. bentar lagi. Ya soalnya kan kalau dilihat dari musuh-musuhnya udah nggak ada lagi kan, Iya. Luffy dari bajak laut udah tinggal si siapa? Si Blackbird. Iya. Udah nggak ada lagi musuh dari bajak laut. Ya kan? Ya. Atau katanya bakal lawan si Seng, nggak tahu juga. Dan kurang yakin masih semua. Oh gitu ya, jadi One Piece itu Oda Sensei. Tapi akhirnya kayak misalkan si Masashi ya Naruto, Iya. itu si Boruto-nya itu buatan siapa? Sebenarnya kalau Boruto itu kan gimana ya? Awalnya kan memang yang buatnya kayak Masashi. Terus Masashi itu udah gak mau emang gak mau ngurus Boruto lagi kan. Dia tuh gak berharap punya Boruto sebenarnya. Oh, udah sampai titik Naruto tamat udah. Iya, Naruto tambah punya anak udah selesai. Tapi karena peminatnya banyak Naruto, jadi mau gak mau Masashi harus bikin Boruto. Nah karena Masashi-nya gak mau ngurus Boruto, jadi dia ngasih series Boruto ke apa ya, ke asistennya. Asistennya ayah. Namanya siapa saya lupa. Nah, tapi karena ceritanya agak aneh, mungkin kurang seru lah mungkin. Jadi si Masashi ngambil alih lagi. Oh. Tapi malah makin sadis. Sadis. Ya, Kurama mati, awas tuh Masashi. Sumpah loh. Aneh, Kurama udah berpuluh-puluh tahun menemani kita. Mati dalam sekejap. Matinya kayak gitu lagi. Aduh ya Allah. Tapi itu pasti Masashi itu pasti Kurama mati tuh. Iya, itu udah diganti sama Masashi Kishimoto. Oh. Itu sekarang juga Masashi. Iya, sekarang lagi perbaikan cerita sama Masashi. Sekarang lagi Juga rame. awas tuh Masashi, sumpah lah. Waktu Masashi. Sumpah, pas saya baca manganya gitu kan. Ya, ngikutin. Iya, ngikutin. Tiba-tiba kok, tiba-tiba kurang mati tuh kayak ngelakit hati banget, sumpah kayak saya sampai gak bisa makan itu 2 hari. 2 hari ya Allah. Suatu rumahnya parah emang. Dan pasti Kurama mati juga kurang ini ya. Maksudnya kurang chemistry-nya beda, nggak sesedih ketika si Obito ini gitu. Ciri khas Masashinya udah hilang gitu di Boruto mah. Ciri khas ininya. Asli itu saya kira tuh mungkin awalnya saya tuh kan saya udah nangis nih kan 2 hari. Ya udahlah, mungkin nanti si Masashinya bakal ngehidupin lagi si Kuramanya mungkin. Sampai sekarang kagak, ya udahlah saya sakit hati banget, udah bodo amat lah story sama series Boruto lah udah. Katanya bakal ke si ini apa? Ke si adiknya tuh Himawari katanya. Ada Kurama. Sekarang malah jadi tuker ya si siapa? Sama si Kawaki ya. Iya kak. Bertukar nasib di Uzumaki Kawaki. Kayaknya Boruto mah ya gimana sih Masashi lah. Karena One Piece yang pasti penasaran bagaimana endingnya. Iya. Sampai akhir lah. Bagaimana kira-kira ending One Piece? Kutuk ini saya gak tahu tuh. Teori Madiki lah gimana? Nah itu karena ini tuh yang kita bicarakan tuh Oda Sensei. Jadi Oda Sensei itu bener-bener Aneh. gak tahu lah. Ini ya. Dia bikin 1000 karakter aja itu gimana caranya? Banyak banget karakternya. Sumpah guys, saya aku tuh pernah bikin sekitar 20 karakter aja, itu udah puyeng banget, kerasa banget puyengnya, backgroundnya kayak gimana, ini kayak gimana, itu dia 1000 loh. 1000 karakter. Dia 1000 lebih karakter. Yang mana banyak misterinya ya, si Seng aja belum. Ya, belum lagi ketawanya kadang beda kayak Kadang meme kan dari A sampai Z ada. Sampai Z. Sampai ketawanya pun beda-beda loh, itu bisa gitu loh, itu orang, ya ampun, orang manusia apa itu. Pada sensei, belum sensei gitu. Jadi nggak berani ngelain ending One Piece. Iya. Belum inilah. Iya, kalau mungkin ya oke ya. Adalah apa? Sorry, lawan itu ya, lawan akhirnya siapa lah kira-kira? The Last Enemy. Saya kurang tahu sih. Apa sih belum ini? Iya masih kurang. Kalau ada yang bilang Seng katanya lawan tadinya. Oke lah, emang Seng OP ya, tapi nggak tahu juga sih. Tiba-tiba ada lawan yang baru gitu, nggak tahu juga. Kenapa sebelum ini? Tadi kayak ngomong apa? Oh iya, untuk mungkin yang saya
senangnya itu sekarang itu banyak banget support dari rakyat Indonesia itu buat animasi. Oh, ada support-support. Iya sekarang itu terus sekarang tuh studio-studio animasi yang Indonesia itu udah mau unjuk gigi lah, kayak Studio Malang gitu kemarin mau bikin animasi yang namanya tuh Adventure of Lala gitu. Tapi malah dihujat coba kocak, tapi ya udah memang, tapi meskipun ada yang beberapa yang hujat, ada juga yang ngedukung juga. Meskipun Indonesia animasinya masih terbilang enggak masih kurang, mungkin tolong dukung ya guys ya, itu dukung peranimasian di Indonesia. Kenapa sih kita kalah sama Boboiboy? Oh, itu buat apa? Boboiboy itu Malaysia. Oh, Malaysia. Kayak kan dulu pernah kan apa? Indonesia tuh pernah bikin yang di bioskop yang buatan si Panji. Buatan si Panji itu. Panji Pragiwaksono. Si Juki. Oh si Juki ya, si Juki. Ya. Itu juga bagus Juki. Lumayan dari ya. Itu juga bagus. Itu dari Studio Bandung. Oh, Bandung itu? Ya itu dari Studio Bandung. Studio Bandung. Oh. Ya itu awal si Juki ya. Mungkin nanti ada lagi buatan-buatannya. Itu ada apa kalau saya studio. Jadi waktu itu studionya itu emang khusus si Juki, kalau ketahui juga sih. Saya kan dulu juga pengen masuk ke sana. Oh. Iya, apa maksudnya nggak lamar atau apa? Iya, pengen lamar, dulu cita-cita saya pengen ke sana, cuman udah jadi guru aja lah. Ya, itu masuk. Ya, sambil lihat Mbak bikin gitu. Iya, kan kalau nggak salah saya juga mau dibikin di sini, cuman ketolong gimana nanti lah. Nanti. Oke. Mungkin ya, thank you ya. Begitu Pak Diki ya. Keren dari matematika sampai ke anim dan perpolitikan. Itu kayak politikanya Enggak salah gramnya gitu, Pak. Kita buat something pendapat tentang politik. Tapi benar sih. Kalau sekarang itu lebih ke medsos ya. iya. Lebih ke mainin medsos, gimmick lah istilahnya. Lebih ke itu. Dan semoga apa tadi peranimasian Indonesia bisa maju ya. Bisa maju dan pionirnya adalah Diki Sensei. Kita doakan Diki Kun. Amin. Amin ya. Amin. Bisa jadi Mas Hasi. Oke, terakhir belum. Sekarang siapa ini di Jepang yang terbilang OP-nya lah, animator OP-nya? Mungkin Ada Sensei. kalau animator, kalau studio itu ada dua, mungkin ada tiga nih, Ufotable di studio sama Mappa yang lagi OP. Terus kalau misalkan produser ada dari apa ya? Ada dari Makoto Shinkai. Makoto Shinkai itu si yang bikin Tenkinoko yang kayak gitu, itu bagus banget biasanya. nonton Your Name, aduh ya. Iya, Your Name. Beda awalnya Pak. Beda Your Name. Itu juga salah satu ini saya apa namanya teh? Makoto Shinkai itu salah satu orang yang saya apa ya namanya? Apa sih namanya? Idamkan. Tidak, boleh itu. Ya, ini dia favorit gitu. Favorit. Makoto Shinkai. Sebenarnya ada banyak, ada Jun Maeda, ada Naoshi Komi. Tapi saya lebih ke Makoto Shinkai. Nanti kalau kayak Oda Sensei, Masashi udah. Cuma Oda Sensei kesel aja. Saya favorit, cuma ada hawa keselnya juga, tapi ya udahlah. Oke. Sip, thank you Diki Kyun, Diki Sensei. Ini apa namanya? Penutup terakhir berpesan atau apa? Ya. Pesan saya jangan lupa makan ya guys. Jangan lupa makan dan semoga kita doakan Pak Diki bisa buang air di Jepang. Oke guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast. Ayo podcast. Thank you, Mr. Diki.